Oke, Bang Kamarudin, ini statement abang kemarin heboh atau menuai kontroversi di masyarakat netizen. Artinya mereka kecewa dengan statement abang yang diduga menyudutkan Peggy Setiawan yang sekarang ditahan. Seperti apa mungkin tanggapan abang sendiri? Pernyataan saya kemarin tidak ada maksud untuk menyudutkan atau mengatakan bahwa Peggy Setiawan lah pelakunya. Tetapi saya katakan Peggy Setiawan itu punya 2-3 KTP atau punya 3 nama. Kata polisi, orang tuanya juga punya 2 atau 3. Orang tuanya memperkenalkan Peggy Setiawan bukan anaknya tapi keponakan. Kemudian kata polisi STNK motornya yang hilang itu ada sama Peggy Setiawan. Nah, atas dasar-dasar pertimbangan seperti itulah saya mengatakan itu Peggy Setiawan patut dicurigai sebagai pelaku. Nah, kemudian atas dasar apa dia punya 2-3 KTP atau ganti nama gitu loh. Nah, saya kan dari dulu namanya sama, satu. Orang tuanya mengatakan dia ponakan, itu kan perlu dipertimbangkan. Jadi tidak mengatakan bahwa Peggy Setiawan lah pelaku. Nah, kemudian mengenai pemerkosaan itu, kita tidak tahu siapakah pelakunya sampai polisi menemukan dan menyerahkan kepada jaksa nanti membawa ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan diuji apakah orang itu bersalah apa tidak gitu. Tapi abang kemarin artinya meyakini bahwa Peggy Setiawan diduga pelakunya, bang. Diduga pelakunya berdasarkan 2-3 KTP atau 2-3 nama, dan kemudian motornya itu STNK maksudnya ya, kata polisi ada sama dia. Nah, bagaimana motor yang dicurigai atau yang diduga sebagai motor daripada pelaku itu ada sama dia, tapi motornya tidak ada STNK-nya saja gitu loh. Bang, soal keterangan saksi bang, ada yang mengatakan bahwa Peggy ini dulu tukang bakso. Itu bisa menjadi alasan kuat nggak untuk nantinya itu menjadi saksi dan dia dilepaskan gitu? Karena kan ini kan yang harus diperoleh dari kepolisian bukti kan, dan ada saksi kan seperti itu bang. Kalau abang melihat ada kemungkinan seperti itu nggak? Apapun profesinya, kalau dia ada di situ dan dia mau melakukannya, maka dia adalah tersangkanya. Karena tidak ada mengatakan bahwa yang memerkosa itu atau yang membunuh itu adalah elit. Nah, tetapi dikatakan di situ bisa berperan sebagai itu Peggy Setiawan sekarang jadi pemulung ya apa dia? Jadi kuli bangunan, mohon maaf, kuli bangunan bisa juga. Karena tidak ada membatasi orang berdasarkan pekerjaan gitu. Tapi banyak saksi lebih dari 1 atau lebih dari 2 yang pada saat kejadian memberikan keterangan bahwa Peggy berada di Bandung, sedang bekerja di salah satu rumah yang lagi dibangun di Bandung. Seperti apa bang? Nah, asal saksi itu datang kepada polisi, benar nggak dia melihat Peggy Setiawan ini dari malam sampai sore sampai ke pagi lagi, tidak pergi kemana-mana. Tapi kalau hanya dia mengetahui dia adalah bekerja sampai jam 5 sore, kemudian jam 5 sore sampai malam dia tidak tahu, itu bermasalah gitu. Bang, kita geser ke awal perilis soal kasusnya si Peggy itu jadi tersangka. Nah, di situ kan ada bukti KTP dan KK. Tapi netizen itu mempertimbangkan bahwa kok bukti-buktinya kan Humas sendiri bilang ada golok, ada segala macam yang bisa membunuh orang itu, dan arti kata pemerkosaan. Nah, abang sendiri melihatnya gimana bang? Karena netizen itu kan awalnya melihat dari sisi bukti-bukti bang, dan orang nggak percaya bahwa dia jadi tersangka bang. Jadi polisi lah yang paling tahu mengenai itu. Polisi kan sudah mengantongi nama, yaitu Peggy Setiawan, Dani sama satu lagi tuh, Andi. Ya. Nah, Dani sama Andi masih dicari atau di mana keberadaannya belum tahu. Tapi kalau kita masyarakat Indonesia cinta kepada hukum,
khususnya masyarakat Cirebon, bisa dia tahu siapa itu Andi, siapa Dani, siapa Peggy Setiawan. Nah, tinggal polisi mencocokkan apakah Peggy Setiawan ini SD-nya di Cirebon enggak, SMP-nya di Cirebon tidak, SMA-nya di Cirebon tidak, satu aneh enggak, ada hubungannya enggak dengan Peggy Setiawan, dengan Pina. Kalau Peggy Setiawan satu sekolah atau katakanlah dekat dengan Pina, ya berarti dia, karena motifnya katanya cintanya ditolak katanya gitu kemudian lalu si cowok itu dendam gitu loh. Tapi kan sekarang banyak bermunculan Bang saksi-saksi di belakang kasus Peggy sebagai tersangka bahwa saat itu juga Peggy pas kejadian nggak ada di kampung atau dia lagi di Bandung untuk bekerja sebagai kuli. Nah, dari sisi tersangka itu bisa berpendapat nggak sih Bang bahwa benar-benar fakta itu dia akan jadi tersangka Bang? Asal ada saksi minimal 2. Ada saksi mengatakan Peggy tidak mungkin. Peggy bersama saya dari sore sampai paginya lagi. Kalau dia bilang begitu, ya dia bebas. Asal ada 2 ya. Tapi kalau dibilang Peggy Setiawan bekerja sampai jam 5, bermasalah. Jam 5 sampai malam di mana dia? Atau jam 5 sampai pagi di mana dia? Karena itu kan malam minggu, ya. Iya. Dan juga kemarin juga salah satu bos dari Peggy sendiri pernah kasbon di tanggal kejadiannya itu Bang, ya kan, dan memastikan bahwa Peggy saat kejadian itu memang dia ada di Bandung dan bekerja, dan tanggal itu pun juga dia meminjam sebuah duit dengan ada tanda tangan dia Bang. Gimana melihatnya Bang? Ya itu saya bilang tadi, kalau dia kasbon kan tentu jam kerja. Betul. Nah pertanyaannya, setelah jam kerja kemana Peggy Setiawan? Ya kan, kasbon itu jam kerja. Tapi kalau dia mengatakan saya bersaksi demi gitu kan, demi Tuhan saya gitu ya, bahwa saya melihat Peggy Setiawan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi. Nah itu asal ada 2 orang aja yang bersaksi mengatakan begitu, nah itu bebas dia. Saya kan sudah kasih kulu-kulu kemarin ya, bagaimana cara membebaskan dia, pra peradilan. Betul. Kenapa tidak dilakukan? Kemudian lapor wasidik, gelar dulu perkara khusus gitu kan, dia gelar, anak juga pengacaraan juga ikut. Nah, kemudian ada lagi yang lebih keras lagi, laporkan ke Propam bahwa dia dikriminalisasi. Jadi sebenarnya sekarang itu sangat enak. You tidak senang pra peradilan kan, kalau merasa tidak melakukan. Yang kata lagi, laporkan ke Propam. Satunya lagi, laporkan ke wasidik. Nah itu loh. Oke, kemarin juga salah satu kuasa dari Vina sendiri yaitu Hotman Paris membuat statement bahwa penyidikan buat saat ini bukan ditunda atau tidak di jalan, tapi paling nggak fakta-fakta dari kasus ini Presiden harus turun tangan untuk independen untuk mencari fakta. Gimana Bang pendapat Abang? Kalau menurut saya bagus juga tuh Presiden ikut campur, karena ada anggapan di sini bahwa si Dani sama si Ahmad Dhani sama Peggy Setiawan seolah-olah direkayasa. Okay. Nah, maka Presiden turun tangan, berikanlah nama yang sebenarnya kan gitu kan. Kalau memang yang sekarang tidak benar. Okay. Tapi kalau saya bilang ke tadi, yang sekarang kalau merasa tidak melakukan pra peradilan aja. Paling tidak kan sudah membuka di pengadilan nih. Kemudian laporkan ke wasidik bahwa dia tidak berlaku. Bisa digelar, dia juga datang di sini ya, ke wasidik kan. Kemudian laporkan ke Propam atau Paminal gitu loh. Oke. Tapi kalau untuk penyidikan sendiri, untuk statement seorang Hotman Paris tidak boleh dihentikan karena wewenang dari pengajar itu tidak bisa menghentikan. Karena Presiden pun tidak bisa menghentikan atau Kapolri juga tidak bisa menghentikan dengan kasus penyidikan. Abang melihat itu sebagai praksi hukum gimana? Begini, Pina kan sudah menjadi korban. Eki juga korban tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Maka sejak dilapor ke polisi atau sejak diketahui oleh polisi sudah terjadi penyidikan. Nah penyidikan itu akan terhenti apabila daluarsa. Sudah lewat waktunya kan, udah daluarsa gitu loh. Oke.
Apalagi sekarang digembur-gemburkan lagi soal pina, dia harus menyidik. Jadi abang tidak setuju atau tidak berpendapat bahwa Iya, kasus ini ya memang penyidikan itu berjalan terus. tidak boleh dihentikan, bang? Iya. Bang, kemarin ada statement dari mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga bilang kalau presiden turun artinya seminggu juga bisa diselesaikan. Itu gimana, Bang? Iya, kalau memang presiden ikut campur, itu hambatan-hambatan itu akan sirna. Katakanlah sekarang misalnya, katakan Dani ya, sama Andi. sama Andi ya, Dani dan Andi. Dani dan Andi ya. Katakanlah itu orang tuanya menghalangi. Tapi kalau presiden turun tangan, mana bisa dihalangi lagi? Karena pemahaman kita presidenlah jabatan tertinggi di Indonesia. Apakah dia DPR, apakah dia di peradilan misalnya, advokat, polisi, hakim dan jaksa misalnya, semua tunduk kepada presiden. Nah, maka oleh karena itu presiden ikut campur, tidak ada lagi hambatan-hambatan gitu loh. Bang, soal Bang, perlu nggak sih, Bang? Ini kan yang artinya masih menjadi sorotan, ayah dari almarhum Eki, Pak Eki Rudiana, yang artinya masih memilih untuk menutup diri, belum memberikan keterangan. Sedangkan pada saat itu kan sebagai polisi yang bertugas juga di Cirebon. Perlu nggak sih, Bang, artinya Pak Eki Rudiana mungkin memberikan keterangan atau diperiksa oleh Propam Mabes Polri? Oke, kalau soal itu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri atau itu adalah memang tugas Mabes Polri. Kalau dirasa ada dari 8 pelaku itu ditambah dengan Peggy Setiawan, ada yang udah direkayasa. Tapi yang pertanyaannya, kenapa yang 8 pelaku itu diam aja selama 8 tahun? Betul nggak mereka melakukan? Mengapa semua mendapat putusan dan sudah ingkrah dari majelis hakim? Kan tindak pidana kan terjadi karena 4. Tindak pidana itu pertama delik aduan. Misalnya, mohon maaf nih, kau dengan istrimu, kalau melakukan perbuatan tertentu yang berhaknya istrimu yang melaporkan, misalnya dalam tanda petik berselingkuh lah misalnya ya. Kalau istrimu tidak melapor ke polisi, sampai kapanpun tidak bisa disidik gitu loh. Itu delik aduan. Kemudian ada delik misalnya formal yang dilaporkan, laporan model B. Kenapa dilaporkan? Karena diduga melakukan tindak pidana. Yang ketiga, tertangkap tangan atau tertangkap basah. Tertangkap tangan itu bisa juga oleh polisi, bisa juga oleh non polisi. Kalau oleh non polisi, segeralah dilapor kepada polisi gitu loh. Kemudian diketahui oleh polisi udah ada tindak pidana, dilakukan TPPU misalnya, tindak pidana pencucian uang itu awalnya adalah tindak pidana penggelapan misalnya atau pencurian misalnya, kemudian dikembangkan oleh polisi, ternyata ada TPPU, dibersihkan ini menjadi atas nama si Ahmad Dhani misalnya atau si Dhani misalnya kan, gitu. Jadi TPPU itu adalah laporan model A, atau bisa juga digandeng dengan laporan asal atau laporan awalnya gitu loh. Tapi abang melihat nih ada intervensi juga nggak dari mungkin atasannya bahwa Pak Rudiana ini terkesan mengungkap siapa pelaku, akhirnya dia memutuskan